Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari hidup kita datang dan pergi seperti sesuatu yang tidak sangat cepat dan tidak pernah bisa kita kendalikan dan kontrol. Hari ini kita ada, kita sudah tiba di hari yang baru pada besoknya. Dan seterusnya begitu, tanpa kita pernah bisa mengontrol hari-hari hidup kita, jalannya hari-hari hidup kita. Dan hari-hari hidup kita yang kita lalui itu penuh dengan berbagai hal yang terjadi. Dan itu pun kita tidak bisa mengontrol apa yang bakal terjadi dengan hidup kita. Nah saudara, pertanyaan saya adalah, di titik ini ketika kita sudah melewati banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, pernahkah kita mengalami keraguan untuk melakukan satu hal atau mengambil sebuah keputusan di dalam hidup kita? Saya percaya pasti semua orang, contohnya kalau saudara ragu untuk mengambil keputusan untuk kuliah atau kerja, ragu untuk mengambil keputusan, memutuskan sebuah keputusan yang penting di dalam kehidupan, menyangkut apa saja, menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, bahkan komunitas di mana saudara berada. Dan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi ketika kita, saudara dan saya, berada di dalam satu titik persimpangan untuk membuat sebuah keputusan yang penting, sebuah keputusan yang sangat-sangat penting di dalam seluruh perjalanan dan mempengaruhi seluruh perjalanan kehidupan kita pribadi, kelompok, pribadi maupun kelompok. Nah saudara, pertanyaan saya adalah, di dalam kehidupan kita, bukan cuma soal masalah manusiawi seperti itu, ada hal banyak lain dalam hidup kita, di mana juga kita ada di dalam persimpangan jalan. Ketika masalah berat menimpa kita, ketika badai hidup kita menerpa kita, ketika sakit penyakit menjangkiti kita, dan pergumulan-pergumulan yang lain yang seolah-olah tidak ada ujungnya menerjang perjalanan hidup kita setiap saat ketika kita menjalaninya di dalam kehidupan kita. Apakah pada titik-titik krusial seperti itu, di titik-titik sentral seperti itu, di titik-titik persimpangan dengan begitu banyak pergumulan, kita lantas bisa mempertanyakan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita? Saudara, ini pertanyaan yang berat. Ini pertanyaan yang susah. Ini pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di dalam pikiran kita. Apakah masalah yang kita alami bisa terselesaikan? Kemudian kecemasan dan kekhawatiran menguasai pikiran kita. Dan perasaan yang kuat itu menimbulkan sebuah keraguan akan kuasa dan pertolongan Tuhan, serta mujizat Tuhan. Kita mulai berpikir, apakah Tuhan mampu? Bahkan apakah Tuhan ada di dalam hidup kita? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup kita itu adalah sesuatu yang bisa dialami oleh semua orang. Dan pada titik yang sedemikian itu, banyak orang lantas ada dalam kebimbangan, ada di dalam kebingungan, ada di dalam keputusasaan. Saudaraku, mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita periksa hidup kita. Saya mau ajak saudara melihat bahwa sebenarnya hidup kita itu tidak sendiri. Kita tidak sendiri, saudaraku. Kita tidak berjalan di dalam kesendirian. Ada pergumulan, ada persoalan, ada hal-hal yang sulit untuk kita mengerti terjadi dalam hidup kita. Tapi saya yakin dan percaya, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak menghempaskan kita di dalam kesendirian kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia, Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, penuh kasih, kuasa, dan kemurahannya tak tertandingi. Kalau dia mengizinkan beban dan pergumulan itu ada dalam hidup kita, dia mau kita lebih bersandar, lebih bergantung, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkannya, lebih percaya, lebih meletakkan semua percaya kita kepadanya. Bukan kita meninggalkannya atau kita meragukan kuasa dan otoritas, kuasa kasih, kuasa mujizatnya di dalam hidup kita. Saudara, Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Nah, di hari ini, saudaraku, saya pribadi
Dengan apa yang Paulus katakan, saya pun mau berdoa kepada saudara. Mau membawa hidup saudara dan saya juga di dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini. Kiranya belas kasihan Tuhan itu terus nyata dan kita boleh ada dalam anugerah Tuhan, bisa merasakan kasih, bisa merasakan dan memahami betapa lebar, panjang, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang menjadikan semesta alam ini. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami umat manusia ini. Dengan Kristus datang, mati tersalib bagi kami. Bapa, seringkali dalam pergumulan hidup, kami menjadi ragu. Kami menjadi tidak percaya kepadamu. Di hari ini Tuhan, tolong kami berlutut di hadapan Tuhan. Di hadapan salib-Mu yang agung itu. Di hadapan takhta hadirat-Mu yang mulia itu Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Angkatlah keraguan di hati kami. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami mata rohani yang terus memandang kepadamu. Berikanlah hati yang bersandar kepadamu. Berikan iman yang bertaut sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan tidak melepaskan diri dengan pikiran-pikiran yang meninggalkan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau ada sama-sama dengan kami. Tolong kami untuk terus merasakan kasih kuasa Tuhan yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dan dalam di dalam kasih Kristus itu kepada kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi susah, sulit, pergumulan yang berat yang kami alami saat ini. Dengan apapun Tuhan, dengan sakit penyakit, dengan pekerjaan, dengan beban-beban hidup yang lain Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan. Mohon belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Allah yang kita percaya, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tetaplah percaya dan bergantung kepadanya di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.